Ketua Komisi Pendataan, Kajian dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan rancangan RKUHP berpotensi memberangus kebebasan pers. Undang-undang tentang pers sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berdasarkan catatannya, setidaknya ada 9 pasal dalam RKUHP yang berpotensi didesak untuk direvisi atau dirubah. Pertama adalah pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. Kedua, pasal 218 sampai 220 tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Dua pasal itu sebagaimana kita ketahui bersama sudah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pasal 240 dan 241 tindak pidana penghinaan pemerintah yang sah, serta pasal 246 dan 248 penghasutan untuk melawan penguasa umum. Selanjutnya pasal 263 dan 264 tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Lalu pasal 280 tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan. Keenam, pasal 302 sampai 304 tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Ketujuh, pasal 351, 352 tindak pidana terhadap penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Kedelapan, pasal 440 tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik. 9, ada pasal 437 dan 443 RKUHP tentang tindak pidana pencemaran. Pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP tersebut penting untuk dirubah atau direvisi, bahkan dihapuskan jika dirasa merugikan kebebasan pers. Jika pasal-pasal tersebut disahkan oleh DPR RI dalam RKUHP, tentu akan ada kehidupan pers Indonesia akan mengalami kemunduran. Mengekang kebebasan pers berarti mengkhianati demokrasi dan amanat reformasi 98. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh pihak mengkritisi RKUHP ini. Rencananya, Dewan Pers akan bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, untuk membahas RKUHP. Ninik juga meminta seluruh insan pers dan media pemberitaan agar turut aktif dalam proses pengawasan perumusan RKUHP dan mengkritik keberadaan pasal bermasalah. Jangan sampai RKUHP yang memberangus kebebasan pers disahkan dari pintu belakang tanpa diketahui publik dan insan pers. Kita kawal bersama perubahan atas Undang-Undang KUHP ini dengan harapan tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.